Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Shalom. Kita ada di era Pentakosta yang ketiga. Saya percaya setiap kita rindu mengalami kepenuhan akan Tuhan. Yang rindu bersama katakan, wuuu. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus, Kau hadir di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dengan iman katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia bersama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, nyata kuasanya. Sebab hari ini harinya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan. Amin saudara. Belenggu dosa telah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi, nyata kuasanya. Lebih lagi anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya.
kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Amin. Roh-Mu malam hari ini memenuhi setiap kami. Amin. Yesus. Engkau hadir tengah-tengah kami malam hari ini. Ya Tuhan. Melawat setiap kami. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa hidup kami bawa hati kami. Jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Biar kembali kami mengalami kepenuhan akan Roh-Mu lagi Tuhan. Bawa kami kepada kasih kami yang semula. Mari datang Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami. Kami buka hati kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari kita yang haus dan lapar akan Roh Kudus, mari datang dan minta kepada-Nya. Mari penuhi kami malam hari ini ya Tuhan. Bawa kami pada satu pengalaman yang baru bersama dengan Roh-Mu. Satu yang kami rindu malam hari ini ya Tuhan. Persekutuan pribadi kami dengan Roh-Mu. Syarala barala 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 barala
Shata karala marala 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 marala. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. I'm reaching for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you. Once again, I'm reaching for your heart. Jesus. Sharala barala 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 barala. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord, I worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, Holy Spirit, God. Serebera ba 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 shake. Sharala barala 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 barala. Sharala barala 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 barala. Shapa pa 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 pa. Setiap kita adalah insan Pentakosta. Mari penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima kuasa. Sakarala barala 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 barala. Kami menjadi saksi-saksi Kristus. Serebede bede 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 bede. Sharala barala 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 barala. Barala 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 barala. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan.
bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Sekali lagi bersama, hidupku menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap kami malam hari ini. Katakan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Buka hati kami lebih lagi untuk firman-Mu Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita boleh menerima tuntunan dari Tuhan. Sebelum kita mulai lebih lanjut lagi, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami tinggal di dalamnya ya Tuhan. Kami buka hati kami, biar kami boleh menerima tuntunan-Mu, kami boleh menerima pengajaran-Mu, yang membuat kami terus hidup menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan pakai hamba-Mu dengan cara yang sederhana, menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Esther Waluyo, saya melayani di GBI Sukawarna Bandung. Jadi kita satu keluarga ya. Rayon 17 dengan Rayon 2. Puji Tuhan. Nah, hari ini izinkan saya berbagi dengan kita semuanya dari Mazmur 90. Nah, Mazmur 90 memang cukup panjang ya. Ada 17 ayat. Semuanya sebenarnya terdiri dari 4 bagian. Ya. Nah, kita akan melihat per bagian ya, satu persatu agar kita mendapatkan apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita. Bagian yang pertama dikatakan dalam ayat yang pertama, doa Musa, abdi Allah. Nah, kalau kita melihat ke seluruh Mazmur, memang hanya pada pasal ini sajalah dituliskan demikian, ya. Ayat yang pertama dilanjutkan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun temurun. Ini merupakan ayat yang menurut saya sangat luar biasa, ya. Biasanya orang tinggalnya di rumah. Ada yang rumahnya kecil, ada yang rumahnya besar. Ada yang rumahnya besar, pengennya kecil. Ada yang rumahnya kecil, pengennya besar. Ada yang tinggal di kompleks, ada yang tinggal di tanah tersendiri, jauh dari orang lain, ya. Tetapi Mazmur yang ditulis Musa ini sedang berbicara tentang jiwa kita, ya, tentang roh kita. Lalu dia katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Tempat perteduhan berbicara tempat tinggal, ya. Dan di dalam rumah kita bisa jadi diri kita sendiri.
Kita bisa beristirahat, masuk dalam perhentian. Kita bisa membangun hubungan. Di dalam rumah kita bisa merasakan suasana yang aman, ada perlindungan. Sebenarnya, kalau kita bertanya pada diri kita sendiri, di mana tempat perteduhan kita? Di mana hari-hari ini kita tinggal? Mungkin ada di antara kita yang baru-baru ini mendapatkan vonis dari dokter. Vonis yang tidak kita harapkan. Ada yang mengalami sesuatu masalah dalam pekerjaan. Mungkin ada juga yang di PHK. Ada masalah dalam usaha. Kita tahu PPKM ini ya membuat semuanya berantakan. Walaupun sebetulnya semua sedang berjuang bersama-sama untuk satu tujuan yang sangat baik. Tapi semua harus berkorban. Bapak, Ibu, Saudaraku, apakah kemudian kita berhenti di sana, di dalam vonis itu? Kita terima situasi itu, keadaan itu sebagai tempat di mana kita enggak lagi bisa punya usaha, punya kegerakan, di mana kita berhenti dan kemudian menerima seakan-akan itulah nasib kita. Musa menuliskan bagi kita semua tentunya, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau tempat perlindungan, Engkau tempat kami mendapatkan perhentian, Engkau tempat kami menjadi diri kami sendiri. Dan waktu kita katakan itu, kita sedang berbicara kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kita tidak sedang sekedar menerima apa yang terjadi. Bahkan dikatakan turun-temurun, artinya bukan hanya saat ini saja, bukan hari ini saja, bukan tahun-tahun ini saja. Bahkan setelah kita tidak ada, Tuhan akan selalu ada di sana. Karenanya ayat kedua dia tuliskan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, sebelum segala sesuatunya ada. Dia tulis begini, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkaulah yang dapat diandalkan. Engkau yang dapat dipercaya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang dahsyat. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Hari ini kita ada di sini karena Dia Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala keturunan kita pun, waktu mereka mengenal siapa Allah, maka ada jaminan. Karena Dia tidak akan pernah punah. Dia akan tetap menjadi Allah. Pengenalan Musa akan keberadaan Allah. Iman Musa ditulis dalam ayat-ayat ini. Menjadi bagian kita untuk menerima jaminan bahwa hidup kita memang terbatas. Tetapi ada Allah yang tidak terbatas yang memegang kehidupan kita. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6 adalah bagian kedua dari pasal ini. Di dalam ayat-ayat ini, saya bacakan buat kita semua dengan cepat. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam.
Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Buat saya yang sudah melewati 50 tahun, ya ayat ini cukup jelas. Benar sekali, ya, hidup itu seperti berkembang, bertumbuh, tapi menjelang petang dikatakan lisut dan layu. Orang-orang yang lebih tua pasti lebih lagi memahami hal ini. Orang-orang yang lebih muda mungkin belum terlalu mendapatkan kebenarannya. Tapi kita mau sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh pemazmur. Tadi di dalam ayat ketiga dia tuliskan, Engkau Tuhan mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Betul, memang hari-hari ini kita melihat seakan-akan betapa mudahnya orang kemudian berlalu, orang kemudian berpulang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, melalui ayat ini kita tahu bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Allah sajalah yang akan mengembalikan manusia kepada dirinya, yang memanggil pulang manusia ciptaannya. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Terlebih kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan. Dengan iman kita terima keselamatan itu. Tidak ada yang layak, tetapi Dia tawarkan keselamatan. Di dalam Dia, waktu kita percaya, kita mengaku bahwa Dialah Tuhan yang telah mati bagi kita, yang telah mati ganti kita. Maka ada jaminan bahwa dalam kekekalan pun Dialah Tuhan dan kitalah anak-anak-Nya. Jangan pernah takut waktu kita sudah ada di dalam Tuhan, karena kita terbatas. Tapi Dia Allah tidak terbatas. Dia Allah selama-lamanya. Dialah Allah. Kita lanjutkan. Musa kemudian menuliskan dalam bagian yang ketiga, ayat 7 sampai ayat 12. Kita baca ya. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudaraku, di dalam bagian ketiga ini, Musa mengakui keterbatasannya sebagai manusia. Musa mengakui keterbatasan umat Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan. Siapa sih manusia yang gak pernah melakukan kesalahan? Tanpa kita sadari, kita melakukan banyak kesalahan. Kita pikir kita sudah melakukan yang benar, tapi tetap ada orang yang kurang setuju. Kita pikir kita sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata masih ada kritik. Musa menulis, kalau kita lihat di dalam bagian ini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat
80 tahun. Artinya manusia kalau mengandalkan kekuatannya sendiri hanya dapat menambahkan sedikit saja. Kalau dia kuat, ya paling-paling tambah sedikit. Ini waktu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Bahkan dia tuliskan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kita memang sering bangga ya kalau melewati kesukaran, penderitaan. Bukankah itu yang sering kita ceritakan kepada anak cucu kita gitu ya? Ini khususnya tentunya bagi yang lebih berusia. Wah, dulu itu zamannya susah. Wah, dulu mah kita mah nggak seperti sekarang. Sekarang mah enak, ya. Dan betul juga memang, ya. Sekarang jauh lebih maju. Kalau dulu mah nggak ada yang seperti sekarang. Kita mah susah semuanya, harus menderita. Seringkali justru itu yang menjadi kebanggaan kita. Seringkali hanya itu yang dapat kita banggakan. Ya. Dan dia juga menuliskan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Sepertinya waktu berlari begitu cepat. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan Agustus. Saya percaya kita masih ingat Natal tahun lalu. Bahkan Natal 2 tahun lalu. Tapi kalau kita sadari, wow, kemana semua waktu-waktu itu? Itulah manusia. Kita hanya bisa hidup ya sehari demi sehari. Sesungguhnya kita memang terbatas. Ada banyak kesalahan, sadar tidak sadar kita lakukan. Dan semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. Tapi tetap Dia berikan kita hari yang baru. Tetap Dia berikan kita rahmat yang baru. Setiap pagi baru. Artinya apa? Kita nggak perlu pakai rahmat yang kemarin. Sehebat-hebatnya, seindah-indahnya. Hari ini Tuhan sediakan yang baru lagi. Dan besok Tuhan akan sediakan lagi sebelum Dia memanggil kita kembali. Dalam keterbatasan manusia, Musa menuliskan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung itu berbicara tentang menomori, ya. Menghitung itu juga berbicara tentang mempersiapkan. Dalam bahasa aslinya, ya, mempersiapkan, menomori, ya, juga salah satu artinya adalah menitahkan. Kata yang sama ditulis juga di dalam Mazmur 61 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 61 ayat yang ke-8. Saya baca dari ayat 7 ya. Tambahilah umur raja. Tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah, ya, ini sama dengan hitung. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Jadi waktu Musa menuliskan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dia juga pakai kata yang berarti menitahkan. Menitahkan artinya melepaskan perintah, mengeluarkan perintah, mengeluarkan janji-janji Tuhan,
Perintah-perintahnya mengandung janji. Ini berbicara tentang kita harus memperkatakan janji-janji Tuhan. Waktu kita memperkatakan firman-Nya, memperkatakan janji-janjinya, kita sedang menubuatkan kebaikan demi kebaikan bagi hidup kita. Dan sementara kita memperkatakannya, kita sedang memperbesar iman kita untuk menerima kebenaran Tuhan, menerima janji-janji Tuhan yang pasti digenapi dalam hidup kita waktu kita melakukan perintah-perintahnya. Musa minta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan mengajar kita. Saya mau ajak kita melihat satu ayat di dalam Amsal 19 ayatnya yang ke-20. Ya, dikatakan dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, sama, supaya menjadi bijak. Kata yang dipakai, akar katanya sama, ya, hokmah dan hakem memiliki akar kata yang sama. Ternyata Tuhan akan mengajar kita agar kita menjadi bijaksana sepanjang kita mau mendengar dan menerima. Saya bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini beribadah di dalam hadirat Tuhan. Artinya juga kita sedang menyediakan hati kita untuk mendengar dan menerima. Dan kalau ini yang kita lakukan terus dan terus, maka hati kita lambat laun akan menjadi hati yang bijaksana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bagian yang keempat, saya bacakan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji Tuhan. Musa mengerti bahwa di dalam keterbatasan, di dalam segala kesalahan, ada satu pribadi yang dapat diandalkan. Dia kemudian berseru, kembalilah ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu. Dia kemudian bermohon kasih karunia. Memang kalau kita melihat kepada diri kita sendiri, kita ini enggak layak. Tapi Musa dengan penuh keberanian, dia menghampiri Tuhan lalu dia katakan dalam doanya, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Melihat diri kita sendiri, tidak ada alasan untuk kita bersorak-sorai. Tidak ada alasan untuk kita bersukacita. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, kita boleh masuk dalam perhentian di dalam Tuhan. Waktu kita jadikan Tuhan tempat perteduhan kita, maka kita akan merasakan damai sejahtera. Kita akan mendapatkan sukacita. Maka kita akan dapat bersyukur sehingga ada sorak-sorai di mulut kita. Ayat 17 menjelaskan semuanya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Hidup kita sesungguhnya
penuh dengan kasih karunia. Hidup kita sesungguhnya bukan sekedar usaha manusia. Kita masih tetap harus bekerja, berusaha, bergerak, melakukan apa selagi kita bisa, melakukan apa saja yang kita masih bisa lakukan. Tapi Musa katakan begini kepada Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tanpa Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kita, sia-sia yang kita lakukan. Tapi waktu kita bergerak, waktu kita mau jadi lebih rajin, waktu kita berusaha, waktu kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, teguhkanlah ya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keberhasilan. Haleluya. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Ini masa yang sulit memang. Ini masa yang tidak enak. Ada banyak hal terjadi atas kita semua. Tapi kita punya Allah yang tetap, bahkan turun-temurun, dialah Allah. Dia yang menjadi andalan kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan dia yang akan mengajari kita menghitung hari-hari yang cepat sekali berlalu. Sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Haleluya. Firman selesai disampaikan. Mari kita hampiri Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kita mau buka hati kita. Karena Dia yang akan mengajari kita. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di
bersyukur padamu. Segala pujian, syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau Tuhan, tempat berteduhan, tempat perlindungan. Engkau Tuhan yang selalu kami andalkan, tempat kami berharap. Teguhkan Tuhan, teguhkan pekerjaan kami. Hanya Engkau tempat bersandar, hanya Engkau tempat berharap. Haleluya, haleluya, haleluya. Kinamorapa karapahaya shekere diadada, kiraparakata haya shikaraparataya shanama, kiraparata kahaya shekere diadada, kiraparakahaya syam. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, mari masuk ke dalam perhentian, di dalam tempat perteduhan. Dialah Allah kita, dialah Allah yang dapat kita andalkan. Masuk dan tinggal di dalam Dia. Apapun situasimu hari ini, apapun vonis yang engkau terima, engkau tidak perlu berhenti di sana. Tuhan menantikan. Mari kita datang kepada Dia. Kita serahkan hidup kita kepadanya. Percayakan kepadanya. Karena Dialah sumber kekuatan, Dialah sumber kehidupan. Kita buka hati kita, biar Dia hari-hari ini terus mengajar kita. Dia yang akan memberikan kita hati yang bijaksana. Korapakahaya syanama. Engkau yang meneguhkan tangan kami ya Tuhan. Engkau yang meneguhkan pekerjaan kami. Engkau yang meneguhkan usaha kami. Dan Engkau sendiri yang menerima pengharapan kami. Engkau Allah yang menjawab. Engkau Allah yang memberikan keberhasilan. Engkau Allah yang kami andalkan. Biarlah nama-Mu dimuliakan atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Orapakahaya shikerapaya syama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam Engkau kami mau tinggal. Biar Engkau yang terus menjadi tempat perteduhan bagi kami turun-temurun. Haleluya, haleluya. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan, bagimu kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dan saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama adalah saudara bisa mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar kaca saudara. Yang kedua, saudara bisa menggunakan e-money dengan cara men-scan QR juga yang ada di layar kaca saudara. Dan yang ketiga, saudara bisa memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Dan di ruang pembicara ada sebuah kotak persembahan dan saudara bisa memasukkan persembahan ke dalam kotak tersebut. Dan tiba waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan
Amin. God bless you all.